Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Pitoyo, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Kota Baru, Angkatan 9, Kelompok 1. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sintesa agenda 3 dan personal branding berkaitan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government atau WOG. Berikut ini merupakan sintesa manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government atau WOG. Manajemen ASN, pelayanan publik, dan Whole of Government saling terkait di mana nanti pada pembahasan manajemen ASN kita akan bahas tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Kemudian dilanjutkan pada konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selanjutnya yang kedua, mengenai pelayanan publik. Kita akan membahas mengenai unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, dan etiket pelayanan publik. Kemudian yang terakhir mengenai Whole of Government atau WOG. Kita akan membahas tentang konsep WOG, penerapan WOG, dan implementasi dari WOG. Memasuki bab yang pertama yaitu manajemen ASN, di mana kita akan bahas yang pertama kedudukan, peran dan hak kewajiban serta kode etik ASN. Kemudian yang kedua konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pembahasan yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN. Sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan dan partai politik. Fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian ASN mendapatkan hak serta menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk kode etik ASN, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN harus berperilaku jujur, adil, berintegritas, akuntabel, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sistem merit. Dalam pengolahan ASN, sistem merit sendiri merupakan kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, serta status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi, pengolahan sistem merit ini berdasarkan kualifikasi kompetensi serta kinerja dari ASN sendiri. Lanjut ke subbab yang kedua yaitu pelayanan publik, di mana nanti yang dibahas adalah pertama unsur pelayanan publik, kemudian prinsip pelayanan publik, dan yang ketiga etiket pelayanan publik. Apa saja unsur-unsur pelayanan publik? Unsur-unsur pelayanan publik terdiri dari penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan pelanggan, serta kepuasan layanan dari pelanggan, di mana pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya prinsip pelayanan publik, di mana prinsip pelayanan publik terdiri dari 9 poin, yaitu transparan, partisipasif, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan, tidak diskriminatif, mudah dan murah, tidak diskriminatif, dan yang terakhir responsif. Kemudian mengenai etika pelayanan publik, yang pertama etika dalam menyampaikan salam dan tegur sapa, etika dalam bersalaman atau berjabat tangan, etika dalam bertamu atau menerima tamu, kemudian etika dalam menangani keluhan pelanggan, serta etika dalam bertelepon.
Nah, etika pelayanan publik ini wajib dimiliki oleh ASN sehingga dapat mencapai kepuasan pelanggan. Selanjutnya, subbab yang terakhir, yaitu Whole of Government atau WOG, di mana poin yang pertama yaitu konsep Whole of Government, yang kedua penerapan Whole of Government, dan yang ketiga implementasi Whole of Government. Yang pertama konsep Whole of Government, di mana Whole of Government sendiri merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kenapa harus WOG? Karena satu, adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakangnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian ada 4 penerapan dari Whole of Government, yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Terdapat 4 poin implementasi Whole of Government atau WOG. Yang pertama, hakikat dasar pelayanan publik, kemudian WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara, yang ketiga WOG dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, dan yang terakhir WOG dalam hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan serta antar daerah. Setelah mempelajari dari ketiga materi di atas, yang harus dilakukan adalah pertama, mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam organisasi. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN. Yang ketiga, pengembangan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Yang keempat, memberikan pelayanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik. Sedangkan yang terakhir, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi dalam meningkatkan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan personal branding tersebut diharapkan adanya harapan, yaitu pertama meningkatkan kualitas SDM, yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan, yang ketiga meningkatkan mutu pelayanan, dan yang keempat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.